warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Hari ini merupakan pertemuan yang kelima. Jadi akan membahas mengenai bab 5 yang berkaitan dengan demokratis dan bersikap kritis dan demokratis. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Namun sebelum dimulai, mari kita membaca doa dan silakan dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kita berdoa masing-masing. Doa. Kemudian dilanjut dengan membaca suratul Fatihah bersama. Seperti biasa, apakah hari ini hadir semuanya? Nihil. Berarti hari ini datang semuanya. Oke, kita lanjut ya. Untuk materi minggu belakang kita membahas tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat materinya tentang bersyukur? Masih. Coba sebutkan satu saja. Bersyukur itu apa? Ucapan dengan lisan. Ucapan terima kasih. Apa? Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Oke. Tepuk tangan. Tolong sebutkan salah satu contoh bersyukur kepada Allah. Satu saja. Yang bisa menjawab bersyukur kepada Allah itu apa contohnya? Diberikan kesehatan. Ayo, refresh. Bersyukur hari ini diberi kesehatan. Jadi Ucapkan kalimat insan. apa? Mengucapkan bagus. Jadi anak-anak nanti harus tetap diulang kembali walaupun itu materinya sudah dipelajari minggu yang lalu. Baik ya. Sekarang kita lanjut materi mengenai bersikap kritis dan demokratis. Kita lanjut kembali. Sebelum kita mulai untuk materi, silakan nanti anak-anak ikuti apa yang ibu katakan. Ya, ikuti apa yang ibu katakan. Contoh ya. Pegang telingamu, pegang dagumu, pegang rambutmu. Ini contoh ya. Contoh ya. Awas jangan ada yang salah ya. Fokus ya. Yang salah baru di sini. Baiklah. Contoh. Hidungmu, pegang telingamu, pegang tanganmu, dan pegang hidungmu. Ada yang salah? Ya, salah. Jadi anak-anak harus fokus ya. Kalau yang dikatakan itu telinga jangan yang kalau ibu
Pegang tanganmu, pegang hidungmu, pegang keningmu, dan pegang mulutmu. Jadi anak-anak kita akan kembali berkonsentrasi untuk fokus dengan tujuan. Yang pertama kami sedikit jelaskan bahwa tujuan dari pembelajaran sikap kritis dan demokratis adalah satu, anak-anak paham apa pengertian kritis, bersikap kritis dan demokratis. Yang kedua, bisa mengidentifikasi dalil yang berkaitan dengannya. Misalnya ini surat apa yang berkaitan dengan apa ini kritis ya, atau hadis apa yang berkaitan dengan sikap kritis. Yang ketiga, apa hikmah atau tujuan daripada sikap kritis, kemudian diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi diterapkan oleh anak sekalian. Kritis apa dan demokratis itu mana, di lingkungan kelas, di rumah, di masyarakat dan lain sebagainya. Paham? Jadi ada berapa tujuan tadi? Berapa? Oke, ada 3. Sekarang kita bagi kelompok ya. Silakan ketua kelas untuk membagi kelompoknya sesuai dengan catatan yang telah disediakan. Tempat di sebelah sini. Kelompok 1. Pindah. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di situ. Siapa anak? Di sini akan ada materi yang akan disajikan untuk kalian. Nanti kalian pelajari masing-masing oleh sekelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Sini. Nah, pelajari bersama. Kelompok 2. Kelompok 3. Sebelum kita mulai, mari kita simak dulu. Di sini ada tayangan slideshow. Jadi yang berkaitan dengan sikap kritis dan demokratis melalui ringkasan slideshow. Di sini ya. Kita mulai. Yang pertama, bersikap kritis dan demokratis. Anak-anak perhatikan sini. Harap sini. Dapat Mas. Nah, ini ya. Ini pertama judul. Kemudian skema. Jadi skema ini akan dibahas nanti ya. Garis besarnya. Lanjut ke dalam diskusi kelompok. Ini ada bahan materi yang bisa kalian pelajari untuk dianalisis oleh masing-masing kelompok. Yang pertama, sikap demokratis, kritis dan demokratis. Kemudian berikutnya adalah bagan. Nah, perhatikan sini. Nah, ini nanti akan menjadi pokok bahasan atau konsep pembahasan di materi ini. Selanjutnya, ini gambaran bahwa mereka sedang melakukan musyawarah atau berdiskusi. Kemudian aktivitas, kemudian membaca surat Al-Imran, dan ini selanjutnya. Sampai sini paham? Sekarang silakan kalian untuk mendelegasikan anggota masing-masing kepada kelompok lain. Boleh. Tukaran tempat untuk delegasi. Ayo segera. Kelompok 1 masuk ke kelompok yang lain, kelompok lain tukaran. Ayo siapa nak? Boleh.
nih di sini. Ini siapa nih? Baru dulu. Ini siapa? Ya, ya. Ini. Nama lagi sini. Sini, sini. Dua. Dia sini. Silakan anak-anak mempersiapkan untuk pertanyaan dari masing-masing kelompok. Nanti haulika. Tukur nggak Itu tumpuk sama lagi sana. Nanti. Sini ya. Kelompok yang sudah siap bisa melapor ke ibu yang sudah paham dengan materinya untuk persiapan presentasi ke depan kelas. Sudah, Bu. Sudah. Untuk delegasi sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, masing-masing delegasi silakan kembali ke tempat masing-masing. Balik ke sana saya. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Presentasi masing-masing kelompok diwakili oleh 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan ke depan dari bahasan dari tiap-tiap kelompok. Siap? Siap. Yang pertama dari kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan. Baiklah anak-anak sekalian, karena sudah waktunya untuk berpresentasi, jadi perwakilan dari masing-masing kelompok tolong disiapkan untuk presentasi ke depan kelas. Kepada kelompok 1 kita beri tepuk tangan. Ya, mulai. Yang lain siap-siap disimak dan berikan pertanyaan yang belum paham. Samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua itu sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 3 ayat 190 sampai 191. Teman-teman yang ingin bertanya kami persilakan. Saya. Ya, silakan. Apa puji lafal yang berarti langit? Samawat. Pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Betul jawabannya? Jawabannya salah, betul? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Demikian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang asbabun nuzul Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Al-Kisah dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, apakah engkau mengizinkan Kanda pada malam ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya?" Dijawabnya oleh Aisyah radhiyallahu anhu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya menyenangi apa yang kau senangi, menyukai apa yang kau sukai, saya izinkan untuk melakukannya."
Kemudian Nabi mengambil kirbah atau tempat air yang terbuat dari kulit domba yang terletak di dalam rumah. Lalu beliau berwudu. Selanjutnya beliau mengerjakan sholat. Di waktu sholat beliau menangis sampai-sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji-muji Allah dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa sedang Dan pada mutawakil yaitu mad alif sukun karena terdapat mad tabi'i sebelum huruf terakhir yang dibaca waqa. Bang, sudah jelas? Betul nak? Apa jam jawabannya? Betul. Betul. Oke, kita beri tepuk tangan untuk semua. Baiklah, jika tidak ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin menjabarkan demokrasi dan musyawarah. Demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh setiap kalangan mayoritas dan kalangan minoritas. Musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufakat, sedangkan demokrasi menghasilkan suatu keputusan yang disebut penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Adapun makna terkandung dalam musyawarah adalah sebagai berikut. 1. Setiap manusia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. 2. Setiap orang tidak boleh memaksakan kehendak pada orang lain. Ingin bertanya pertanyaan? Ya, tolong lain yang ingin bertanya. Oke. Apa tujuan demokrasi dan musyawarah? Demokrasi dan musyawarah memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan putusan yang dapat menerima oleh setiap kalangan mayoritas dan kalangan minoritas. Musyawarah menghasilkan suatu keputusan yang disebut mufakat, sedangkan demokrasi menghasilkan suatu keputusan yang disebut penetapan pihak yang memenangkan atas dasar pemilihan. Bang, sudah jelas? Jelas. Gimana yang lain? Jawabannya betul atau ada yang kurang? Sudah jelas? Jelas. Presentasi kami dari kelompok 3 karena ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, untuk kegiatan hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa bersikap kritis dan demokratis itu adalah perintah Allah supaya kita senantiasa mengutamakan yang namanya kerjasama. Kemudian apa lagi? Musyawarah, diskusi. Kemudian menghindari dari perpecahan. Untuk itu Ibu nanti minta tolong supaya hasil diskusi kalian yang sudah dibuat di lembar jawab di lembar kertas segera dikumpulkan sekarang. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian nanti untuk dijawab dengan tanda centang. Apa ini? Tanda betul ya. Yang pertama yang dinilai adalah nilai aspek kerjasama. Kedua, religius. 3, toleransi, damai, disiplin, jujur, dan peduli kepada teman sekelas. Ya, nanti akan Ibu bagikan kepada kalian dan dikumpulkan besok. Oke? Baiklah. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa bersama. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Marilah kita berdoa dimulai.